Bisa memang harus kurang waktu. Baik ya, kita mulai eh, di apa di mute ya apa speakernya dimatiin. Ya baik, kita mulai acara kita hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan ya. Di sini ada rekan-rekan riset ya. Alhamdulillah ini Pak Dr. Yun Tantiana berkenan hadir ya secara offline, dan di online ya, saya lihat ada Pak Jafar ya. Pak Iya. Jafar, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan yang pastinya sini eh, adik-adik mahasiswa kita ya yang akan mempresentasikan hasil dari kegiatan eh, magang ya, kegiatan magang untuk kegiatan riset di Pusat Riset Sains Data dan Informasi ya. Yang dimulai sejak awal Juni ya kalau tidak salah ya, ya awal Juni sampai dengan akhir bulan Agustus ini ya. Yang pada saat itu tiga orang mahasiswa ya dari Universitas Diponegoro, ini kok tidak ditulis nih di slide-nya. Ya, ada Pak Ananda Haryadi ya, Justin Advani dan Iqbal Kifari ya dari Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, eh, mengerjakan kegiatan riset yang ada di BRIN ya, yaitu Digital Twin eh, untuk smart parking ya. Nah, eh, Eh, Nah, pada hari ini kita beri kesempatan ya untuk mempresentasikan ya
ya mungkin nanti juga merupakan bagian ya dari laporan ya ke kampus ya atas apa yang sudah dikerjakan ya selama ini di BRIN ya. Saya selaku pembimbing ya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan ya oleh rekan-rekan mahasiswa ini. Alhamdulillah progresnya cukup banyak ya, walaupun dengan waktu yang singkat sudah mencapai ya tahap ya ini sudah mendekati prototipe ya atau perwarupa ya, yang mana nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut atau disempurnakan lebih lanjut ya. Kemudian nanti kami dari BRIN ya juga berharap ya rekan-rekan mahasiswa ini bisa melanjutkan ya kegiatan ini ya, mungkin nanti dalam bentuk apa tugas akhir misalkan ya, nanti teknis pelaksananya bagaimana ya, apakah jarak jauh atau mungkin ada kesempatan ke sini ya, nanti itu bisa diatur deh ya. Termasuk apa mungkin beberapa komponen ya, jika memang untuk medan atau lapangan aslinya ada di sana ya, di sana mestinya kan ada lapangan parkir juga ya. Nah itu nanti mungkin bisa dipinjam sementara waktu, itu juga memungkinkan ya, nanti kita urus surat peminjamannya ya. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu ya sudah hadir ya, terutama secara online ya, dan juga yang offline. Di sini ada Pak Rio. Nanti silahkan diberi komentar. Karena tujuan saya undang terbuka ini supaya komentarnya banyak ya. Kalau saya kan sudah ketemu tiap hari, jadi mungkin saya kehabisan pertanyaan. Nanti kalau ada dari pihak eksternal, rekan-rekan periset, tentu nanti pertanyaannya bisa lebih beragam ya. Baik, sekian. Terima kasih. Nanti mungkin perbagian ya, kalian kan mengerjakan perbagian. Nanti silakan presentasi dulu perbagian secara berurutan. Nanti baru kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa Pak dosennya ada di sana? Ada hadir online. Lagi panggilan isi tas ini. Kalau Pak Lukman Syam bukan? Bukan, bapak saya bukan. Oh, Bapak. Oh ya. Ya. Salam kenal Pak Lukman. Terima kasih sudah hadir pada sesi presentasi putranya. Ya, silakan. Mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ensa dan Pak Dio yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ensa selaku mentor kami pada proyek digital twin parking BRIN Visip Bandung di BRIN Bandung ini sendiri. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai hasil akhir kami mengenai digital twin parking BRIN Visip Bandung yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Saya Ridwan Nandi Aryadi, kemudian ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Justin Advani. Nama saya Bang Fitri. Sebelumnya ini merupakan daftar isi atau isi-isi apa saja yang bakal kami presentasikan buat hasil akhir pada siang hari. Yang pertama itu ada pengertian digital twin, kemudian ada yang kedua itu artificial intelligence. Yang pertama ada mengikuti dataset, training model development of instansi management, kemudian ada setup hardware dan kamera, kemudian ada setup layer parkir, kemudian ada sistem deteksi parkir terkait, kemudian ada bagian kedua ada website digital twin parking, twin parkir, yang pertama ada peran dan pengguna, yang kedua ada identifikasi komunikasi deteksi pada website, yang ketiga fungsi fitur pada website pertama, kemudian ada fitur kemudian ada fungsi pada website user, dan yang selanjutnya ada fitur utama user, kemudian ada faktor dan kemudian yang selanjutnya ada parkir yang bisa dilihat di sini. Kemudian ada bagian yang utama yang lalu parkir B, dan satu ada database. Mungkin untuk sumbernya pertama apa sih pengertian dari digital secara umum? Sebenarnya digital secara umum itu merupakan penggunaan digital dari sistem proses atau aset fisik yang selalu berdasarkan data dari sensor atau perangkat yang mendapat deteksi objek.
yang dimana objek itu berupa pada tujuan yang mau kita teliti ke depannya. Seperti apa pada contohnya yaitu pada kali ini yaitu kami melaksanakan digital twin market yang dimana gambaran umumnya adalah kita mendeteksi suatu parkir mobil yang dimana akan masuk ke kita database di kemudian langsung diintegrasikan kepada si anak dan selanjutnya bakal langsung diproses melalui dan juga untuk pada hari ini ada itu dari melalui oke untuk selanjutnya baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Justin Afani. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI dapat belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, bahkan beradaptasi dengan situasi baru. Contoh penerapannya pada kali ini yaitu merupakan sistem deteksi objek seperti deteksi mobil di area parkir menggunakan YOLO V8 segmentation. Nah, sebelum sebuah model kecerdasan buatan mampu bekerja dengan baik, fondasi terpenting yang harus disiapkan adalah dataset yang berkualitas. Nah, dataset inilah yang menentukan seberapa cerdas model dapat belajar, dapat mengenali pola dan memberikan hasil yang akurat. Bisa dilihat di PPT saya kali ini, dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1.796 citra area parkir yang dikumpulkan melalui kamera. Nah, bisa di-divide menjadi beberapa bagian seperti yang ada pada gambar di sini. Kita mengalokasikan sekitar 1.503 untuk training, 184 gambar untuk validation, dan 109 gambar untuk tes. Nah, untuk meningkatkan performa model ini, kami melakukan beberapa tahap pre-processing lanjutan, seperti auto orientasi, color equalization, augmentasi, seperti rotasi, flip brightness, dan adjustment. Sudah masuk. Langsung lanjut atau lanjut aja. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas kita menggunakan RoboFlow untuk mengatur datasetnya dan juga di sini bisa dilihat di bawah itu kami menganotasi mobil karena kita menggunakan YOLO V8 instant segmentation. Jadi untuk anotasinya kita mengikuti bentuk mobil. Nah, tadi kita sudah membahas dataset yang digunakan lengkap dengan pre-processing dan augmentasi. Nah, setelah dataset siap, langkah berikutnya yaitu memilih model yang akan dilatih. Di penelitian kali ini, kami menggunakan YOLO V8 Instant Segmentation. Model YOLO V8 Instant Segmentation ini dipilih karena mampu mendeteksi objek sekaligus memberikan segmentasi yang detail dengan tetap mempertahankan kecepatan pemrosesan secara real time. Ada alasan selanjutnya mengapa kita menggunakan YOLO Instant Segmentation, karena ketika kita mendeteksi lahan parkir, itu bisa dilihat untuk lahan parkir itu dempet-dempet atau dekat-dekat untuk parkirnya. Jadi rawan terjadi okulasi data atau tumpang tindih antara mobil satu dengan mobil lainnya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita menggunakan model YOLO V8 Instant Segmentation. Kemarin kita sudah melakukan data preparation dari RoboFlow. Setelah itu, langkah selanjutnya itu model training. Kita menggunakan model YOLO V8 Seg.pt dengan F50. Dengan hasil model evaluation-nya MAP 50 mesh-nya kita mendapatkan akurasi 96%. Itu merupakan akurasi yang sangat tinggi.
Setelah kita mengetahui performa model yang tinggi, langkah selanjutnya adalah bagaimana model ini diimplementasikan di lapangan. Untuk itu, kami menyiapkan sebuah sistem hardware yang sederhana namun efektif, agar model YOLO V8 bisa berjalan secara real time. Nah, di slide kali ini bisa kita lihat ada komponen hardware dan sensor yang kita gunakan, seperti untuk poin pertama, kamera modul dan lensa 6 mm. Nah, modul kamera ini dilengkapi dengan lensa 6 mm untuk memberikan sudut pandang yang lebih fokus dan jelas pada area parkir. Berikutnya ada Raspberry Pi 5 yang bertindak sebagai pusat pemrosesan, menjalankan model YOLO untuk mendeteksi dan melakukan segmentasi kendaraan. Jadi untuk Raspberry 5 ini merupakan otak dari deteksinya. Setelah itu ada kamera ribbon cable yang menghubungkan modul kamera dengan Raspberry 5 untuk mentransfer gambar data dari kamera modul. Nah, yang terakhir yaitu ada mini tripod yang berfungsi sebagai penyangga kamera agar posisi stabil dan sudut pandang gambar pengambilan itu konsisten. Nah, setelah hardware dan kamera siap, tahap berikutnya adalah setup area parkir. Jadi, sebelum sistem bisa mendeteksi mobil, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu slot parkir yang akan dipantau. Bisa kita lihat di gambar kanan, itu kita secara manual itu menggunakan seperti boarding box untuk meng-setup parking space setiap mobil. Jadi di sini bisa dilihat ada sekitar 20 area parkir. Nah, kamera juga menampilkan area parkir setiap slot yang kita tandai dengan, kalau kita secara manual itu klik kiri pada posisi yang kita inginkan. Jadi bisa kita reset dan klik lagi kapanpun. Nah, nanti data slot itu akan otomatis tersimpan, atau semua posisi yang sudah ditandai akan tersimpan dalam file konfigurasi.pkl, sehingga tidak perlu dibuat ulang setiap kali sistem dijalankan. Jadi ketika ingin menjalankan sistem dan dirasa posisi yang sudah tepat, kita dapat langsung menjalankannya. Nah, ini merupakan sistem deteksi parkir secara real time. Sistem ini menggabungkan kamera YOLO, AI untuk deteksi objek, fuzzy logic, dan Firebase untuk memantau ketersediaan slot parkir secara akurat dan real time. Nah, informasi slot parkir langsung ditampilkan di dashboard. Mana yang kosong, mana yang terisi, dan beberapa jumlah slot yang tersisa. Untuk dari YOLO-nya sendiri, yaitu input kamera, karena kita menggunakan Raspberry Pi, jadi input kameranya menggunakan kamera 2. Nah, ini kamera ini menangkap gambar dengan resolusi 1280 x 720 pixel. Dan juga kami melengkapi dengan fitur zoom yang bisa diatur sampai 5 kali untuk memastikan area parkir terlihat jelas. Nah, untuk model YOLO yang kita pakai itu YOLO V8 Instant Segmentation yang sudah kami training dan menghasilkan PBS PT. Untuk model ini bukan sekedar boarding box, tapi YOLO segmentation, sehingga bisa memberikan masking kontur kendaraan. Bisa dilihat di gambar kedua dan juga video pertama. Nah, slot parkir sebelumnya sudah didefinisikan, nanti diambil untuk agar dapat dipanggil di kode utama. Nah, terdapat status juga di sini jika masuk slot tersebut diberi status occupied, dan jika tidak maka nanti akan free. Nah, slot kosong diberi label kotak hijau dan slot terisi bisa dilihat itu kotaknya merah. Setelah YOLO mendeteksi mobil dan menghitung luas area setiap mobil dari hasil kontur segmentation, kita lanjut ke bagian fuzzy logic. Nah, disinilah fuzzy logic ini berperan untuk klasifikasi, yang dimana fuzzy logic mendapatkan input dari YOLO. Nah, dari YOLO kita sudah dapat daftar car areas atau luas area dari setiap mobil
dari setiap hasil kontur. Nah, luas area inilah yang akan dijadikan dasar klasifikasi untuk ukuran kendaraan. Berbeda dengan klasifikasi keras lainnya, misal menggunakan K-means, ya apa dengan batas tegas, mobil A seperti mobil A kecil, mobil besar, fuzzy K-means ini memberi derajat keanggotaan. Artinya mobil bisa 40% small, 60% medium, 80% big. Nah, tapi pada akhirnya sistem ini memilih kategori dengan nilai keanggotaan tertinggi. Bagaimana cara proses fuzzy-nya? Nah, di sini proses kodenya, data luas mobil itu dibentuk jadi array, lalu dimasukkan ke fungsi fuzzy cluster K-means. Nah, sehingga sistem membuat 3 cluster, yaitu cluster small dengan warna hijau, cluster menengah dengan warna kuning, dan cluster besar menggunakan warna merah. Bisa dilihat di sini kalau untuk di fuzzy-nya, di sini hanya ada 2 cluster, karena memang kemarin saat kita take video, itu hanya terdapat 2 jenis mobil, yaitu mobil medium dan mobil small. Setelah mobil terdeteksi oleh YOLO dan ukuran diklasifikasikan fuzzy K-means, langkah terakhir adalah mengirimkan informasi itu ke server agar bisa dimanfaatkan lebih luas. Nah, bagaimana Firebase digunakan dalam sistem ini? Sistem menggunakan Firebase Admin SDK dengan kunci JSON untuk autentikasi. Dengan ini, Raspi bisa terhubung langsung ke cloud database. Untuk setiap slot parkir, mengirimkan juga status terkini dalam struktur JSON-nya. Di sini ada occupied, slot terisi, true atau false. Di sini juga ada size, hasil klasifikasi ukuran mobil, small, medium, atau big. Dan data ini selalu diupdate setiap frame sehingga dashboard bisa menampilkan satu slot secara real time. Nah, untuk data historinya, agar tidak hanya real time, sistem juga mencatat riwayat penggunaan slot setiap 60 detik. Karena mempertimbangkan dengan Raspberry Pi 5 itu agak berat dan lambat, jadi kita setting waktunya setiap 1 menit. Nah, dengan history ini kita bisa tahu kapan slot kosong, penuh, bahkan durasi parkir mobil tertentu. Nah, integrasi visual dashboard atau aplikasi web juga bisa langsung membaca dari Firebase, karena Firebase bersifat real time dan tersinkronisasi langsung tanpa harus refresh manual. Oke, buat selanjutnya yaitu ada website digital yang parkir. Mungkin di sini fungsi dari website ini adalah sebagai jembatan bagi user ataupun nantinya operator dapat langsung mengelola data maupun nanti untuk mengirimkan data supaya dapat dikelola data dengan baik, yaitu melalui dengan media tadi. Oke, ini merupakan perangkat dasar dan penggunaan. Di sini ada beberapa halaman dari login test atau halaman loginnya. Di mana di sini perangkat dasar. Sebenarnya itu simpelnya adalah bagaimana sehingga nanti langsung dapat digunakan secara real time dan juga langsung bisa handle, dimana tuh bisa langsung digunakan sesuai bagaimana real time atau kondisi nyata saat ini. Oke, selanjutnya ada apa sih di dalam itu ada tiga. Itu ada adanya optimal yang sendiri yang kami memperkenalkan melalui dari halaman login, kemudian format password dari register, kemudian yang kedua ada adanya implementasi di divisi untuk membuat operator dalam fungsi pengawasan, dan terakhir ada penggunaan saya menggunakan untuk memberikan tanggapan saat parkir di mana. Oke, untuk selanjutnya adalah identifikasi mengidentifikasi deteksi pada website. Jadi di sini aplikasi bahwa sistematika itu dalam mendeteksi adanya mobil di lahan parkir itu akan langsung masuk ke Firebase. Dari mana Firebase ini langsung diintegrasikan ada sebuah website itu sendiri. Karena nanti ada di slide. Oke, untuk selanjutnya itu fungsi fitur pada website. Ada beberapa fitur. Itu terdiri dari sendiri. Kemudian proses analisis, ekspor data, profile, database dan data analisis. Di sini ada fitur pada yaitu ada fitur password, dan register, dan login. Karena di sini kami menggunakan sistem object-oriented programming untuk enkapsulasi atau password ataupun login bagi para user atau komunitas. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur halaman dari utama operator.
Yang pertama adalah level overview, yang mana level overview ini merupakan bagian utama pada tampilan sebuah website di digital twin marketing operator, yang mana terdiri dari 4 bagian. Itu ada price login, level overview, power design, dan dua dimensi dan power design tiga dimensi. Di mana pada alur kenyataan di power design ini disesuaikan dengan waktu tertentu, di mana dari jam 12 malam hingga jam 4, maka langkah pada digital ini itu akan berada di bawah. Sedangkan di atas jam 7 sampai jam 5 sore itu akan buat juga. Kemudian yang terakhir dari jam 5 sore sampai jam 12 malam itu merupakan buatan di digital atau digital. Oke, nah selanjutnya ada bagian di halaman review analisis. Itu ada terdiri dari dua fitur, yaitu scorecard yang depan dan juga customer request. Sebagai fitur pesan dari pengguna, akhirnya juga terjadi suatu kondisional. Jadi di sini kami membuat dua website pro, dua untuk riset. Di sini pada bagian review analisis ini, pada bagian customer request, nantinya operator dapat membaca pesan-pesan dari permintaan customer ketika sudah masuk atau keluar dari kantor. Kemudian yang kedua ada export data, yaitu di halaman selanjutnya. Export data ini sebenarnya berfungsi sebagai ekspor ke akun mana nanti dapat tersimpan dalam export. Di mana nantinya operator dapat langsung mengolah data sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada bagian helpdesk. Bagian helpdesk di sini simpelnya adalah untuk memudahkan operator ketika terjadi suatu adanya permasalahan di sistem. Oke, yang selanjutnya ada di selanjutnya ada market analisis. Analisis ini merupakan bagian tentang data pribadi yang terintegrasi pada kita. Jadi ketika kita maka data tersebut dapat dipanggil datanya atau dalam misalnya supaya dapat membaca pesan-pesan. Kemudian yang kedua ada fitur selanjutnya ada bagian profile. Pada halaman ini operator dapat mengubah nama email. Selanjutnya ada fitur tanda. Fitur tandanya itu adalah berupa sorting atau berupa di mana operator itu bisa mencari ataupun bisa mengolah data sesuai dengan yang diminta. Misalkan ada sorting itu operator bisa mencari, misalnya ada lokasi transmisi kosong ataupun bisa langsung mencari transmisi kosong. Kemudian ada fungsi fitur pada website user, di mana ada terdiri dari profile, kemudian komiser, serta adanya overview pada toolbar dan valutas dan tampilan untuk menerapkan di baru website user. Yang dimana di sini seperti pada biasanya pada fitur halaman itu ada login, dan juga register. Kemudian pada tampilan yaitu ada overview, yang dimana di sini user itu bisa langsung memberikan komiser ataupun pesan yang nanti langsung diintegrasikan kepada website operator yang analisis supaya apa yang dibutuhkan pengguna itu dapat disampaikan. Kemudian apa saja sih isi dari di pada bagian overview pada ini di bagian analisis itu yang pertama ada komiser tadi yang tadi untuk kemudian ada pembaut as yaitu untuk menampilkan tentang diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah overview yang dimana itu menjelaskan kondisi dirinya saat ini. Kemudian ada kondisi dimensi yaitu kondisi kita dalam bentuk dua dimensi. Yang dimana di sini sudah ada warna yang itu kalau sedang video adalah mencakup mobil besar. Kemudian fitur halaman utama user itu seperti pada biasanya ada selanjutnya ada profile yang dimana nanti pada halaman ini pengguna juga dapat mengubah nama, username, email ataupun password itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada bagian about us yang dimana di sini menjelaskan mengenai informasi ringkas seputar bridge. Oke, sebenarnya dalam pembuatan website ini ada faktor pembantu dalam pembuatan fitur yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama ada object oriented programming, yang dimana merupakan paradigma pemrograman berbasis objek yang menggabungkan data, atribut, dan perilaku sehingga kode lebih terorganisir, modular, dan mudah dipelihara melalui konsep utama enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi.
Yang dimana pada object oriented programming ini dapat berguna untuk pada bagian login ataupun registernya. Kemudian yang kedua ada astronaut programming yang memungkinkan interaksi dengan hardware secara real time tanpa menghentikan eksekusi kode lain. Yang dimana ini dapat membantu ketika tadi pada bagian papan bisa 3 dimensi dengan 2 dimensi, itu ketika tidak menggunakan astronaut programming ini bakal tidak berjalan. Jadi menggunakan fitur atau faktor pembantu ini sangat membantu dalam kerja. Kemudian yang ketiga ada yang mana memungkinkan karena ini itu berfungsi sebagai interaktif website di mana user atau provider pada website itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah responsive web design. Sebenarnya saya seperti hal sebelumnya, web design ini adalah menawarkan interaksi pengguna itu atau orang supaya dia tuh dapat langsung bisa trigger ataupun dapat aware terhadap apa yang diserahkan ataupun apa yang dipilih pada fitur. Kemudian yang selanjutnya ada di basic element dengan 3DS untuk dalam bentuk dimensi seperti mesin, kamera, render, animasi dan efek pembentukan. Sementara aplikasi Zoom dan itu memberikan interaksi pengguna. Jadi nanti saat di website itu sendiri sekarang sudah bisa diakses pada website mobile ataupun pada smartphone. Dan untuk website ini sendiri sudah terdeploy melalui dengan bantuan adanya media server. Kemudian selanjutnya adalah access context, yang mana di situ ada ini data password untuk menyimpan data pengguna seperti user dan bisa di sisi lain. Itu kita aplikasi berbasis browser tanpa server meskipun bersifat sederhana. Karena pada ini sebenarnya untuk masalah tadi pada bagian login dan register itu masih tersimpan dalam bagian lokal dan masih pada bagian apakah fungsi dalam opsi itu sendiri itu tidak bisa tidak adanya server yang bisa mendukung untuk keberjalanan login atau pada halaman register tersebut. Oke, untuk selanjutnya adalah VR digital twin yang akan dijelaskan oleh saudara Iqbal Fari. Padanya dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Soal itu ada visualisasi kalau karena tadi ada dalam bentuk visualisasi website, ada juga dalam pikiran. Jadi kalau ini sangat negatif dengan virtual reality yang dijelaskan juga tadi di testing, yaitu sebuah gambaran dari objek yang dibuat dalam. Terus juga ada latar belakangnya, maka itu mungkin bisa sudah dijelaskan. Jadi kita tuh monitoring area parkir dan masalah yang itu yaitu area parkir yang sulit untuk dideteksi dengan tidak ada indikator real time apakah kosong atau terisi. Kemudian juga pengguna harus berkeliling mencari parkir yang membawa waktu dan juga energi. Maka solusinya itu membuat digital twin ini dengan merepresentasikan sebuah fitur melalui slot-slot parkirnya. Boleh di-next. Kemudian ada arsitektur sistemnya, di mana itu dideteksi menggunakan kamera segitiga tadi, menggunakan HQ kamera, yang dimana nanti itu hasil deteksinya akan dikirimkan pada database bernama Firebase. Kemudian dari Firebase itu akan visualisasikan kembali pada kategori itu sendiri, yaitu virtual reality. Kemudian ini virtual reality yang kami gunakan itu ada Oculus Quest 2. Di sini tuh visualnya menjadi kemudian kontrolnya juga interaktif dan juga penuh untuk development. Di Unity sendiri itu ada namanya SDK Extra Bukit, di mana itu ada disediakan adanya nama Extra dan Oculus yang dimana development itu lebih mudah untuk virtual reality kali ini. Kemudian untuk menghubungkan dari Oculus pada Unity itu menggunakan Oculus Link. Di sini tuh bisa menggunakan Oculus Link kabel, kemudian juga bisa menggunakan AirDrop. Dimana kalau Oculus Link kabel itu minimal kecepatan buat kabel itu 3 USB 3.5 atau minimal itu 2,4 GB per second. Kemudian kalau untuk ini akan dengan device Wi-Fi. Jadi mana itu minimalnya itu 5 GHz, 5 GHz.
semua tiga nya, di mana kita menggunakan Unity. Unity sendiri juga ada support plugin dan SDK yang memudahkan juga pihaknya berinteraksi langsung dengan Unity sendiri. Mulai dari Unity Asset Store, di situ kita bisa mencari semua objek-objek seperti pohon, mobil, dan lain-lainnya. Tapi cross platform juga di sini kita bisa, karena fokus itu kan lebih menggunakan Android, jadi di Unity itu ada disediakan adanya platform Android di mana kita bisa langsung ubah di bagian Unity sendiri. Kemudian di sini ada fitur utama yang kami develop di Unity itu sendiri. Yang pertama itu ada VFX, di mana di sini itu kita bisa melihat aktivitas sendiri, di mana ada PGA itu tangannya itu dengan default yaitu seperti biasa kemudian ada pinch menjepit, kemudian grip menggerakkan, sehingga interaksinya itu lebih alami atau lebih realistis. Kemudian ada videonya, kita bisa menggenggam, menunjuk pinch, kemudian juga bisa menggenggam. Boleh next. Kemudian di tengah itu ada fitur navigasi VR, di mana kita bisa menggunakan analog ke sebelah kiri itu untuk maju mundur kanan kiri, kemudian analog kanan untuk melihat kanan kiri. Jadi kalau sebelumnya itu ada dua motion buat lihat kanan kiri pada ada motion continuous dan juga motion start. Continuous itu buat melihat itu lebih continuous, jadi kayak langsung secara sepuluh sepeda sama snap. Sebenarnya kita tuh menggunakan snap karena jika menggunakan kondisi itu biasanya player mengalami adanya posisi di mana membuat player itu menjadi pusing menggunakan jenis movement. Kemudian ada fitur refresh, di mana itu gunanya untuk berinteraksi dalam objek jarak jauh menggunakan skenario yang ada di unit itu yang keluar dari kasus kedua sendiri. Jadi misalkan mau mencet objek, kita juga mau mencet objeknya, dia langsung pinch untuk menggunakan tombol yang ada di sini. Terus ada fitur sign dan juga sign up, yaitu bisa harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam area parkir. Di mana ada select, ada email address, kemudian password, kemudian juga ada role yang akan dipilih, yaitu user, admin, dan juga operator. Kemudian juga ini ada sign up-nya, di mana ada address, password, dan juga sign up S, yaitu sebagai role yang dipilih itu mau sebagai apa. Kemudian juga ada fitur selanjutnya, itu ada virtual keyboard, di mana di sini itu kita menggunakan keyboard yang ada pada harddisk sendiri. Jadi itu namanya MRTP keyboard yang disediakan buat kita. Sebenarnya kita bisa aja buat tombolnya itu satu-satu, cuma itu makan waktu yang lama. Jadi kita mengambil cara lain, yaitu mengambil dari sebuah aset yang langsung dimunculkan. Kemudian juga ada fitur global dan exit. Pada sini itu ada dua tombol, yaitu lokal dan juga exit. Global itu akan kembali pada yang saya nyatakan tadi, dan juga jika exit akan keluar langsung dari Unity-nya, jadi langsung ke menu pada OpenShift. Yang selanjutnya ada role based access. Itu ada tiga role yang sudah dijelaskan. Itu ada admin yang punya akses penuh, itu bisa pada semua fungsi termasuk tombol bisa dikosongkan. Kemudian operator itu sama seperti admin, tapi hanya kalau data parkir. Kemudian user yang tidak bisa mengubah kondisi parkiran, tapi ya tidak bisa mengubah kondisi parkiran. Sebenarnya kenapa dipisah? Karena jika semua user bisa ya, manipulasikan itu tidak paham. Itu bisa dilihat di kotanya. Jadi yang di atas itu untuk rolling start itu tombol untuk isi dan kosongan itu tidak ada. Kemudian pada rohan di dalam pelajaran di bawah itu ada. Jadi ada isi slot parkir, kemudian kosongkan slot parkir. Ini juga tombolnya ada tombol isi dan kosongkan, di mana itu diperuntukkan untuk rohan dengan operator data atau pesan pada website. Jadi
misalkan kita menekan tombol itu nanti akan dikirimkan dulu pada Firebase itu dengan nama slow message darat. Di situ akan muncul yang bisa 0,14 oleh itu dengan nama user sendiri. Misalkan tes satu itu kemudian ada kategori mobil. Karena di deteksi itu ada 3 kategori mobil, yaitu mobil nasional 19 besar. Maka di itu kita mengatakan ketiga aset mobil itu ada city car itu sebagai motor, kemudian SUV dan juga van. City car itu kecil, SUV sedang, kemudian van itu yang besar. Kemudian juga yang selanjutnya dari sistem matahari real time, di mana di sini kita menambahkan matahari dan sesuai dengan jam yang ada yang terdapat pada environment lingkungan kita sendiri. Jadi misalkan di sini itu jam 4 sore itu mataharinya akan tenggelam di barat, dilihat pada unitinya itu sendiri. Boleh di next. Untuk selanjutnya itu adalah integrasi pada Firebase. Yang dimana di sini apa saja sih isi dari database ini sendiri? Ada kode pakai business helpdesk yang dimana itu yang terintegrasi dari website pada yang helpdesk tadi. Kemudian yang kedua adalah sistem yang menampilkan beberapa waktu dan time dan juga timestamp dan juga user ID-nya apa saja. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah slot user yang dimana ini adalah bagian di website bisa terjadi masih satu website lain. Jadi ketika website itu sendiri website itu sendiri itu bisa langsung terjadi ke website. Kemudian yang selanjutnya adalah ada di masyarakat. Yaitu dari itu bisa langsung terintegrasi pada website yang mana langsung diambil melalui data di website. Oke, di sini ada akhirnya software yang harus dijelaskan. Kemudian yang kedua ada slot story yang berisi tanggal dan juga jam. Dan itu langsung ada terisi dan juga saya itu semua ini tidak bisa. Kemudian ada slot business user yang dimana di sini pada itu ada kontak akun, kemudian ada tanggal, kemudian ada ID warga, kemudian ada transaksi, itu ada beberapa yang masuk. Kemudian di sini ada catatan parking, misal kalau user banyak barang yang dalam mobil itu bisa langsung dicatatkan melalui parking. Kemudian ada uangnya, kemudian ada size dan juga transaksi atau misalnya. Kemudian di sini ada slot parking yang dimana yang langsung dideteksi melalui di sekarang jasa makan. Yang dimana di sini terdiri dari 20 slot, yang dimana di dalam slot tersebut berisi upaya dan juga size. Jadi di sini misal pada target tersebut kosong itu upayanya adalah off dan misal isi itu adalah two. Kemudian size juga disesuaikan ada small, medium. Kemudian ada database autentikasi yang dimana di sini langsung muncul dari beberapa user pada tampilan tertentu. Sebagai ada website yang dimana nantinya langsung tertampil pada database. Oke, untuk sebelum kita mengakhiri dari beberapa dari sudah selesai. Atau dilanjut demonya ini? Ada demonya? Iya. Dilanjutin demo aja tuh. Baru setelah itu kita buka. Oke, mungkin yang pertama kali pada demo kali ini adalah demo pada game. Yang dimana di sini kita menggunakan animasi dari tampilan di lingkungan print itu sendiri. Kemudian bisa kita kasih langsung saja berfaktor. Jadi di sini nanti bisa menambahkan username, misal Java. Kemudian emailnya adalah misal Java 3 yang berikut 35.com. Kemudian ada emailnya misal kemudian misal passwordnya adalah 23456.
Kemudian di sini saya langsung register dan langsung masuk ke bagian halaman awal. Kemudian di sini langsung bisa masuk, ada misal tadi sudah dapat 35, kemudian tadi passwordnya adalah 2345. Oke, jadi pada halaman pembuka ini langsung adanya beberapa petunjuk pada website sehingga bisa memudahkan di website operator untuk memahami dari website ini pada berapa tujuan. Di sini ada tujuh website, tadi kalau gue pilih untuk membuka toolbar sampah di sisi fitur seperti profile, layout, dan view, previous analysis, export data, template, dan juga. Kemudian di sini ada overview, karena nanti di sini dijelaskan itu untuk tidak ada bohong waktu saat ini. Di situ ada user dari website, kemudian ada mobil masuk atau keluar pada hari ini. Kemudian ada history yang dimana di sini kita menampilkan dari history dari slot market yang ada. Dan ada condition yang dimana di sini pada perangkat laptop itu bisa menggunakan mouse. Kemudian pada perangkat mobile itu bisa langsung aja disentuh menggunakan dua jari untuk zoom ataupun bergeser. Di sini juga ada perangkat biru kecil, kemudian berupa mobil sedang, perangkat berupa bisa dan abu-abu bisa itu kosong ataupun mobil tidak terdeteksi pada ukurannya. Kemudian di sini ada condition dua dimensinya, yang dimana yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ketika kita udah mengklik expand ini, itu akan muncul mobil seperti ini. Ini adalah tampilan pada pagi hari, yang dimana di sini sudah disetting diperbarui yaitu sampai jam kurang lebih jam 10-an. Ini di sini langsung menampilkan data real secara aslinya. Dan di atasnya ada optik matahari. Kemudian langsung tampil pada condition dua dimensi sesuai dengan size-nya, yaitu kuning berupa mobil sedang, biru merupakan mobil kecil, dan merah adalah mobil besar. Dan di sini ada short history yang dimana kita bisa mengolah data, bisa di tanggal 27, bisa hal-hal itu semua yang terisi, maka semua akan terisi pada slot tersebut. Misalnya kita mau mencari slot misal nomor 2, sini maka langsung muncul dari slot 2 itu sendiri. Kemudian di sini pada tampilan toolbar yang ada profile, logout, left overview, previous analysis, export data, helpdesk, dan paket analisis. Kemudian kita lanjut ke previous analysis, di sini tidak ada petunjuknya. Oke, di sini ada status parkir real time. Jadi kayak di sini tuh untuk menjelaskan secara manual ya, kalau tadi kan secara visual. Jadi user atau operator itu bisa langsung mudah memahami apa status yang ada sekarang ini gitu. Kemudian selanjutnya ada customer message yang dimana dapat diambil dari website dari bagian user itu sendiri di website bagian role user. Ini misalnya ada beberapa slot dan kita bisa dapat mengedit dari isi-isi slot tersebut. Misal ini ada kesalahan, misal adanya slot 11. Itu langsung dapat diedit dan langsung tersave pada tampilannya. Untuk selanjutnya adalah di bagian ekspor data. Jadi mana ada beberapa juga. Kemudian di sini kita bisa langsung mensortir sesuai apa yang kita butuhkan. Misal adanya tanggal hari ini, itu langsung muncul pada bagian hari ini. Itu kita juga bisa mengekspor data sesuai dengan tanggalnya. Apapun kalau kita mau langsung ekspor data semuanya, kita langsung bisa mengekspor data dalam bentuk Excel. Dan langsung bentuk kepada Excel ini sendiri sesuai dengan tabel yang ada di bawah ini. Di sini ada slot, kemudian ada timestamp-nya, status, dan juga size-nya. Oke, yang selanjutnya adalah ada bagian helpdesk, yang dimana ketika operator mengalami kendala pada dalam website ini langsung bisa menghubungi di sini hubungi kami, langsung mengirimkan data ke website yang tadi ada di website operator helpdesk, yang dimana di situ admin langsung dapat mengecek apa saja ketentuan yang ada dalam website itu sendiri. Misal di sini ada pertanyaan yang sering diajukan. Ini juga mengikuti dari beberapa contoh seperti sosial media pada umumnya. Ketika user itu bingung ataupun misal adanya kendala di dalam website atau aplikasi itu sendiri. Misal bagaimana cara melakukan parkir, kemudian bagaimana cara memfilter, kemudian cara melihat visualisasi di area parkir, cara mengumpul data,
Kemudian apa yang harus dilakukan jika data parkir tidak diperbarui? Di sini ada informasi tentang itu. Kemudian yang terakhir ada previous analysis, yang dimana di sini mengambil pesan dari yang VR dengan role operator, yang dimana nanti langsung diperbarui bisa software slot ataupun yang terbaru ataupun yang terlama. Oke, untuk pada website operator kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke website role user. Nah, di mana di sini kita register seperti pada biasanya. Di sini ada name, email, ID worker, dan juga sesuai kebutuhannya. Oke, ini kan sudah ada, karena sudah menggunakan fitur Object Oriented Programming. Oke, ini adalah di bagian website role user, di mana di sini ada about us, time overview, form design party, dan juga path condition secara 2 dimensi. Di sini ada kita bisa pencet more detailsnya, di mana di sini merupakan about us dari si bridge situ Bandung sendiri. Kemudian kita back ke home lagi, di sini juga udah ada tentang bentuk petunjuknya. Dan misal sebagai contoh yaitu ini udah ada username-nya, F22, ID karyawan, plat nomor mobil. Di sini kita bisa isi nanti di bagian profile. Oke, misal di sini sudah username-nya sudah terpaut. Di sini juga ada plat nomor mobil. Misal mau C245 BHV. Kemudian kita langsung bisa memperbarui datanya. Kemudian masuk ke pengisian lagi. Di sini langsung sudah tertampil plat nomornya dan juga kita bisa menentukan panggilannya. Misal kita memasukkan nomor kontak 134, kemudian masukkan catatan parkir, misal mobil berisi barang berharga. Kemudian di sini slot parkirnya, di sini kita user dapat menyesuaikan slot parkir mana yang akan yang ditujukan. Misal di slot parkir 18, maka mobil akan masuk dan juga langsung tertampil langsung di bagian brand overview ini. Di bagian previous analisisnya. Oke, di sini ada previous analisis yang tadi sudah masuk sesuai dengan tanggal terbaru. Di sini langsung masuk slot 18 tapi berisi barang berharga. Kita lanjut lagi ke bagian user. Yang dimana di sini sudah semua fitur sudah dijalankan. Dan juga di sini mas overview pada bagian toolbar ini user juga bisa melihat data real time-nya secara bentuk teks atau tulisan itu sendiri. Oke, mungkin kurang lebih buat implementasi website seperti itu. Untuk selanjutnya implementasi pada AI yang diimplementasikan oleh Justin. Okay, let's continue to quick preview from the AI and instance segmentation. So here you can see that the slot parking and also the size of the car. You can see that slot 4 and then 10, 11, 12, 13, and 17. Oh, belum bisa. Oh ya. Share. Okay, let's continue to quick preview about the
AI detection, you can see that in this video there are the slot parking from Brin di depan masjidnya. Kita play dulu videonya. Nah, bisa kita lihat di beberapa frame pertama terdapat 7 mobil, yang dimana mobil tersebut berada di slot 4, 10, 11, 12, 13, 18, 17, dan 19. After that, you can see that it's connected to the Raspi camera, and then on the outside juga bisa kita lihat itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobil yang sudah sesuai dengan slot parkingnya. Okay, next maybe I can show you the photo of secara real time-nya. Jadi bisa kita lihat di sini itu ada langsung dimonitoring secara real time dan juga langsung masuk ke dalam VR. Nah, untuk selanjutnya ke VR kita akan lanjut ke teman saya Iqbal untuk demo 3D modelnya. Baik, yang selanjutnya itu ada demo pada area. Dari sini kita tuh masuk sebagai ini ya itu jadi pas saya taruh di sini Pak. Jadi di sini ada mungkin pengalaman. Jadi gimana cara integrasi menggunakan aplikasinya. Juga ada programnya, ada administrator bisa pakai aja, kemudian user itu bisa pakai aja. Juga di sini ada ini bisa kanan kiri kemudian pakai kanal kanan buat snapshotnya. Terus bisa move pakai flashlight juga, pakai interact pakai image. Kemudian ini untuk exit button buat di sini buat keluar dari VR langsung kita dari ini. Terus di sini juga ada ini officernya ada admin kontraktor bisa bisa tombol kesokan dan juga isi parkir. Kemudian usernya yang nggak bisa lihat ininya itu diperhatikan profesional. Ini kan. Di sini ada sesi juga.
ini tuh bisa bakar tadi, bakar es. Kemudian ada jamnya juga ya, supaya sama mataharinya itu matahari di atas sama kayak di Eropa ini. Kemudian untuk mobilnya di sini tadi kan akhir deteksi itu bentuknya SUV semua ya. Karena di sini juga SUV semua. Terus misalkan sopir kosong, maka misalnya itu isi semua kartu dimana ini kita misalnya ke garis tadi yang dimana bakal muncul di website. Ini kalau misalkan punya ada dari soal itu bisa misalnya soal misalnya dikosongkan nanti dititipkan pada website. Terus kayak disebut kembali pada website. Jadi buat sopir ke operator. Mungkin untuk demo aplikasi sudah semua. Oke, jadi buat ada beberapa kekurangan di antaranya yaitu masih adanya beberapa deteksi objek yang masih kurang akurat dikarenakan ada beberapa faktor kondisi. Di mana seperti pencahayaan bisa pada siang hari itu akan membentuk bayangan. Jadi ketika kamera mengcapture atau menangkap sebuah objek mobil tersebut itu masih diperkirakan itu di kurang lebih 80% itu masih bisa terdeteksi, namun masih ada kemungkinan juga untuk tidak terdeteksi itu sebesar 20%. Jadi buat itu pertama ada kemungkinan yang kedua bagian website di mana masih ada beberapa mobil yang masih kurang di mana itu akan bisa mempengaruhi dari kenyamanan user juga untuk menggunakan. Mungkin untuk dari beberapa kekurangan dan kelebihan dari proyek digital pada kali ini itu akan dari bapak-bapak yang dan teman-teman semuanya hari ini. Oke, sudah ini ya. Sudah selesai dulu ya presentasinya. Ya baik, terima kasih Bapak, Christine dan Iqbal ya, atas presentasinya. Saat ini kita masuk di forum tanya jawab. Mungkin ada satu komentar saja. Mungkin saya buka kesempatan untuk rekan-rekan yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Saya komentar saja. Tadi kan terutama di yang bagian VR-nya ya, itu menggunakan aset ya. Nah itu nanti mungkin di slide dijelaskan atau mungkin saat presentasi dijelaskan itu apakah asetnya free ya, atau ada yang punya ya. Nah terutama tadi environment-nya ya, tentang yang KST kan diperoleh dari hasil riset sebelumnya, dari risetnya Pak Abdurrahman dan Pak Ridwan ya, dan kawan-kawan. Nah, itu kalau bisa di slide dimunculkan ya. Yang kalian kan tadi menggunakan aset yang sudah ada, mungkin nanti itu ada hak ciptanya ya. Nanti di lain kesempatan atau mungkin di tulisan atau apa, nanti harus kita jelaskan di materi yang kita lakukan. Ya mungkin itu saja komentar dari saya. Silakan saya mungkin membuka kesempatan ke para rekan-rekan yang hadir di sini, mungkin pertama Pak Tio, mungkin silakan yang hadir langsung. Baik, terima kasih untuk Pak Dr. Esa ya atas kesempatannya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang ada Mas Justin, ada Mas Devdava, sama Iqbal ya, bertiga ya. Jadi ini Pak, saya kalau ke lab sering bertemu dengan mereka Pak. Ya, jadi sering ya Mas. Kalau Mas ini sering ketemu. Nah ini kira-kira, tapi kira-kira berapa bulan nih Mas? Ya, bikin ini ya. Kita memulai kerjaan itu 1,5 bulan. 1,5 bulan ya, keren sekali ya. Jadi 1,5 bulan aja udah bisa bikin kayak gini Pak. Komplit sekali. Ada AI-nya, ada versi webnya, ada versi VR-nya. Paket komplit ini. Jadi ini Mas, mungkin ini pandangan saya, mungkin ada beberapa masukan. Saya juga, jujur saya juga belajar di sini. Makanya saya datang ke sini pengen belajar juga. Digital itu seperti apa sih? Terus parkir, emang parkir bisa jadi apa gitu?
ternyata keren juga ya, ternyata bisa seperti itu, seperti ini, ternyata sangat bermanfaat sekali ya bagi operator di KST dan penggunanya gitu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang buat bisa ini sih, masukan teman-teman semuanya, apalagi kalau dijadikan paper ya. Hmm. Karena kalau saya lihat saat ini kan, kalau di software engineering itu kan ada model namanya SDLC kan, Software Development Life Cycle. Kalau dimodelkan kan Mas sepertinya baru tahap development tuh, belum ada testingnya. Kenapa? Karena mungkin waktu ya, ya gitu. Jadi mungkin setelah ini kalau developnya udah bagus, tolong nanti ditestingkan. Testing itu ada macam-macam, bisa testing si aplikasinya atau testing usability-nya dan kawan-kawannya. Nanti Pak Dr. Isa lebih paham tentang hal itu testing ya. Tolong itu ditambahkan karena kebanyakan kalau software engineering dijadikan paper gitu, tanyanya tentang testingnya. Development tuh kayak ini kan udah ada gini 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 gitu kan gitu. Tapi testingnya gimana? Nah, gitu. Tapi alhamdulillah bagusnya teman-teman sudah punya AI-nya. Jadi ada novelty-nya di sana. Oh, bikin sendiri ternyata AI-nya gitu. Modelnya 3D-nya juga bikin sendiri gitu. Tadi juga sama disinggung, saya juga ada pertanyaan tentang itu. Oh, kalau semuanya modelnya itu tidak bikin sendiri, mohon maaf, itu harus copyright-nya harus dicek beneran. Karena kalau itu kayak mobil dan kawan-kawannya, nanti kalau Dokter Isa kan tadi bilangnya tentang KST-nya ya. Kalau saya lebih fokus ke mobilnya tuh, mobilnya itu free asset atau enggak? Kalau free dia lisensinya apa? Apakah harus disebutkan nama penciptanya atau enggak? Itu juga hati-hati. Jadi harus dicek. Nah, ini Mas, saya tuh ini sambil belajar ya, saya sambil belajar. Si IoT-nya kan pakai Raspberry Pi yang 5 ya. Terus modelnya pakai Yulu. Yulu itu ada banyak macamnya modelnya. Pakai versi yang apa? Nano, small, light, large. Oh, seperti yang dari tadi kita menggunakan YOLO, P8, di bagian ya, kita menggunakan model YOLO P8 dan jadi kita menggunakan small. Oh, yang small ya. Nah, itu tolong nanti dicantumkan ya di risetnya ya. Karena biasanya kalau Raspberry Pi logikanya nggak mungkin yang gede, pastinya pakai yang small gitu ya kan. Kenapa nanti dia akan berpengaruh di frame rate-nya. Jadi detik-detik frame rate-nya itu dia akan lemot banget gitu. Nah, mengalir nih Mas, kalau parkir itu kan deteksinya pakai bounding box-nya tadi ya. Kalau mamanya mobilnya itu masuk di bounding box-nya yang slotnya tadi, ya kan terisi gitu. Kalau lepas dari itu dia kosong gitu. Ada kasus mamanya, mohon maaf, kalau saya jarang megang mobil sih, mungkin nanti dari dokter Risa bisa nambahin. Kalau dia posisinya itu mau parkir, kadang kan maju mundur biar ngepasin. Ya, Nah itu gimana? Apa namanya? Kamu ngasih lock time-nya nggak di bounding box-nya itu? Katakanlah kalau dia masuk itu harus minimal berapa detik atau berapa menit baru dia kehitung terisi. Khawatirnya nanti dia maju mundur cuma buat apa namanya ngepas ki atret loh istilahnya bahasa Jawanya atret gitu. Terus maju lagi, mundur lagi nanti kok terisi penuh. Nanti kan ke detek di locknya itu nanti, wah berarti sehari ada banyak mobil gitu. Padahal ternyata cuma satu dia baru belajar parkir namanya gitu. Jadi saran saya mungkin ada lock time-nya di bounding box-nya itu berapa, katakanlah rata-rata aja gitu. Tapi kalau berapa detik atau menitnya saya kurang paham karena jarang megang mobil buat parkir. Itu ya. Terus yang kedua tentang lensanya 6 mm itu bisa nyampe bawah itu Mas tadi. Ah, nah pertanyaan saya tadi kan ada plat nomornya ya. Itu emang kedetek sampai di lensanya itu plat nomornya. Plat nomor berarti input manual si pegawainya yang pengen parkir di sana ya. ya. Oh, oke oke oke. Nah, itu mungkin di catatan di mana di papernya ya mungkin tidak segitunya. Khawatirnya kan nanti, lensa 6 mm kok bisa detek ada. Soalnya di sini ada platnya Mas, plat number. Khawatirnya nanti, duh keren banget ya 6 mm jadi jauh gitu. Nah, nanti sama jaraknya ya dihitung ya Mas kalau di paper bahwa kamera ini dipasang di jarak berapa meter dari si parkirnya dengan angle berapa. Itu harus ada detailnya. Nah, lucu lagi nih Mas. Menarik sih.
warna klasifikasinya kan ada 3 kan. Ada yang kecil, besar, menengah gitu. Warna-warni gitu. Tolong kalau warna-warni kayak gitu, tolong dikasih legend. Legend itu apa ya bahasa Indonesia? Informasi. Kalau warna merah yang di website yang itu tadi tuh Mas, di bawah. Merah itu artinya apa? Ini kalau yang bikin kayaknya nggak masalah ya tahu. Kalau mau kita sebagai user kayaknya ih warna-warni lucu apa ini kan kita nggak tahu gitu. Cuma tahunya cuma lucu gitu aja kan gitu. Jadi tolong dikasih informasi bahwa warna ini adalah ini ada representatifnya ya kayak gitu. Terus untuk yang Firebase, dari tadi bilang Firebase, Firebase, Firebase. Tolong Firebase juga didetailkan tuh. Karena di dalam Firebase itu kan dia provider ya, punya Google. Di dalamnya itu ada banyak services. Nah, kalau yang saya lihat tadi kayaknya real-time database ya, bukan Firestore ya. Nah, itu tolong dicek apa namanya justifikasi bahwa menggunakan real-time database di Firebase gitu. Ada kata-kata itu. Soalnya kalau enggak nanti Firebase ada banyak, jangan-jangan AI-nya, bikinnya, semuanya di Firebase semua gitu. Padahal kan cuma 2 ya kalau nggak salah, di authentifikasi sama di real-time database-nya kan. Soalnya nanti akan ada pertanyaan kalau dia engineer biasanya Mas, loh ini kan ada data yang nggak real time, ngapain nggak dimasukin di real time database? Kenapa nggak di Firestore dan kawan-kawan? Nah, tapi kalau udah di state bahwa pakai real time database, aman. Terus tadi Mas ketika eh, apa namanya mencantumkan teori-teori tadi ya, ada OP bagus sih. Maksudnya kalian belajar beneran gitu loh, mulai dari basic teorinya gitu kan. Nggak sekedar apa namanya develop doang gitu loh. Kalau anak teknik kan develop it's okay gitu. Tapi kalau kalian S1 tuh harus tahu teorinya, harus tahu fundamentalnya dan harus tahu apa namanya analisisnya gitu. Nah, teorinya bagus, cuma tolong kalau kayak gitu lagi dicantumkan jangan website, Mas. Kalau bisa, kalau teori itu biasanya bukan dari jurnal sih, lebih ke buku. Nah, kalau buku itu kadang-kala kalau OP dan kawan-kawannya itu dia punya buku yang khususnya sendiri gitu. Contoh, kalau mamanya dia di software development itu ada Roger Pressman kayak gitu, itu yang terkenal banget tuh. Nah, itu cantuman model gitu, jangan www.apa gitu. Jadi kayak gitu ya. Maksudnya ini kan mohon maaf ini kan BRIN kan istilahnya harus akademiknya harus tetap dijaga gitu ya. Sama terus makasih sih Mas saya belajar banyak tentang virtual reality-nya karena jujur saya itu fokusnya bukan di VR. Saya fokusnya di AR. Jadi agak melenceng sedikit gitu. Cuma saya lama-lama ini ke influence Pak Dr. Reza, VR ternyata asik gitu. Ada macam-macam gitu, ya asik ya. Nah, gitu ya. Hmm. Terus, nah saya tanyanya yang di VR-nya tadi Mas. VR-nya tadi itu fungsinya login sama register itu buat apa sih Mas? Soalnya ketika udah masuk VR-nya, kayaknya ini ya, mobilnya pun juga udah kelihatan semua gitu. Jadi fungsi login register di sana atau sesi lah. Ketika kita memulai sesi atau tidak memulai sesi itu bedanya apa Mas? Oh gitu. Oh, oh, oke. Tadi soalnya otomatis muncul mobilnya kan. Saya, saya kira tuh nggak ada bedanya gitu loh. Bedanya cuma ada tulisan atau enggaknya. Oh, bagus bagus. Jadi tolong ya untuk di mungkin nanti di apa namanya ketika di present di mana di paper atau ditulis itu kalau login register itu action apa namanya sesinya itu bisa ngapain gitu. Jadi orang tuh nggak taunya kan kalau tadi kan tiba-tiba ada aja mobilnya, terus login register nggak tahu buat apa gitu. Jadi kayak apa namanya bentengnya itu apa gitu yang membatasi antara nggak login sama login itu apa gitu. Gitu. Terus untuk UI-nya bagus sih untuk yang di mana VR-nya udah gimana ya mendeskripsikan bahwa itu digital twin banget gitu lah gitu. Cuma saran saya Mas, kalau kamu ini UI sih, kalau mamanya bedain antara button yang diklik dengan label yang tidak diklik, tolong dibedain. Karena tadi itu saya bingung, itu slotnya di atas sama yang terisi tidak terisi itu warnanya sama dan dia bentuknya sama. Tapi kok ngekliknya yang di bawah terus gitu. Loh, berarti yang bawah itu button, yang atas itu label gitu. Nah, tolong untuk labelan atau untuk button dibedakan. Mumpung ini 3D ya, jadi dibikin yang agak 3D gitu loh, pokoknya gitu. Yang lucu gitu. Jadi jangan terpaku sama web. Jadi jangan terinfluence sama webnya gitu. Jadi dibikin ada pembedanya gitu. Hmm.
Mungkin itu saja sih Pak yang bisa Mas semuanya ya yang saya sampaikan. Nanti bisa teman-teman tambahkan lagi. Bagus, so far udah keren banget dengan waktu segitu loh, maksudnya dengan waktu segitu kalian bisa ngetim, bisa bikin flow-nya seperti itu, hebat. Nanti dilanjutkan ya, tapi ya karena ingat SDLC-nya belum belum komplit ini. Kalian belum bisa komplit ini. Oke, mungkin aja Pak. Terima kasih. Mas. Ya. Menurut aku untuk kedepannya apalagi justru di development di bagian identitas dan serta di website itu juga menjadi pelajaran kami. Sebelumnya kalau juga aku belum bisa bekerja secara maksimal karena waktu jadi kondisional yang tidak komitmen untuk bisa diimplementasikan dengan mungkin pada kalian deteksi misal mungkin kita mengatasi tapi kondisi cuaca hujan itu juga bisa menghambat dari mengatasi data itu salah satu mungkin juga dari pihak mungkin di sini juga dari kami juga itu di masa mungkin dari data geologi ini masih sangat belum seperti orang semester awal jadi ya kami sangat banyak mendapatkan pelajaran di lingkungan pada sesi pendapat jadi kami beberapa orang Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang diberikan tadi komentar ya dari Pak Dio. Yang pertama untuk plat ya, plat kendaraan memang kami belum ke arah sana. Ya, jadi ini terakhir menggunakan kamera yang 6 mm itu bertujuan agar bisa dilihat lebih dekat ya, lebih dekat, namun bisa mencakup semua area. Ya kan itu juga ada trade off ya, jadi kita menggunakan lensa yang mengcover lebih banyak, namun kualitas gambarnya kurang. Jadi kalau kita ingin kualitas gambar yang lebih bagus, coverage-nya jadi lebih kecil. Jadi kalau memang diinginkan sampai dengan tingkat plat mobil, nah itu tentu itu banyak alternatif sih. Bisa saja saat kendaraan itu masuk ya di gerbang misalkan kita catat jenis kendaraan dan plat mobilnya, sehingga nanti bisa di track ya, di tracking dia parkir di mana, sehingga kita tahu data plat kendaraannya ya. Atau mungkin memang saat dia sudah parkir kita lihat lagi ya, cuma kamera tentu harus beda. Jadi tidak yang digunakan melihat slot itu kosong atau tidak ya. Itu mungkin ada ini algoritmanya lagi ya. Ya. Ini kalau tadi perlu menghitung jarak, nah itu saya rasa ya itu mungkin bisa dicoba ya. Ini kan mungkin besok ya. Siapa? Dicoba. Jadi kita ada alat dengan menggunakan laser ya, jadi bisa diukur nanti jarak dari titik kamera ke lapangan parkir kira-kira berapa. Ya mungkin selesai. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada di online, silakan jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung menyampaikan. Ini teman-teman periset ada Pak Ridwan ya, ada Pak Arya, Pak Abdurrahman, Ibu Ana, Ibu Andari juga ya, ada Pak Yudi. Ya. Silakan. Izin Pak Esa. Assalamualaikum, Pak Esa izin bertanya. Yes. Ya, terdengar silakan. suaranya Pak. Ya. Ya, perkenalkan saya Abdurrahman Prasetyadi, Kang siapa tadi Kang dari Undip ya, teman-teman magang dari Undip. Betul tadi kata Pak Rio ya, ini proyek singkat tapi luar biasa keren ya. Hanya dalam waktu 1,5 bulan, teman-teman sudah berhasil membuat digital twin parkir untuk KST Samaun sama Dingun Bandung. Saya hanya ada beberapa pertanyaan dan mungkin masukan ya Pak Esa izin.
Yang pertama eh, terkait tadi ya untuk apa namanya slot parkir. Slot parkir ini kan berdasarkan apa namanya kotak-kotak bounding box tadi ya. Kalau ada yang kosong dan sebagainya. Tapi kadang kita si pembawa kendaraan tuh ingin memarkirkan mobilnya di tempat yang tidak panas atau di tempat yang teduh dan sebagainya gitu ya. Selain melihat kekosongan slot, tapi dia juga kadang ingin melihat yang teduh dan sebagainya. Jadi saya mungkin kelewat atau gimana ya. Mohon maaf kalau kelewat. Apakah di analisa AI ini juga bisa mendeteksi arah angin gitu ya atau arah angin apa namanya? Ya arah angin ya utara slot parkir yang ngadap utara, ngadap timur, ngadap barat atau ngadap selatan. Kadang kan kalau tidak salah di KST sama Dikun itu yang kalau pagi itu yang menghadap ke barat justru adem ya. Apa sih mobil itu? Tapi kalau yang menghadap ke timur itu panas. Tapi kalau kalau siang sekitar jam 2 ke sore gitu ya, dia ngadep ke timur justru adem gitu. Tapi kalau yang ngadep ke barat dia justru panas gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, terima kasih ya tadi untuk teman-teman berhasil menggabungkan pemodelan 3 dimensi yang dikembangkan oleh tim tim kita yang di HCI ya. Justru kita senang ya bisa bisa kolaborasi gitu ya. Karena kedepannya kan sedang pengembangan metaverse ya. Mudah-mudahan nanti bisa digabungkan dengan program-program metaverse. Jadi si aplikasi metaverse KST ini nanti akan ini Pak Esa apa eh, lebih banyak ya fitur-fiturnya dan sebagainya gitu. Itu mungkin singkat aja mungkin Pak Esa. Terima kasih dan Pak Esa dan teman-teman. Ya, ya terima kasih Pak Abdul Rahman atas komentarnya. Mungkin bisa ditanggapi. Tadi mengenai pertanyaan Eh, Baik, untuk menanggapi pertanyaan pertama, yang dimana apakah AI bisa mendeteksi arah mata angin dan juga cahaya matahari ya Pak? Ya, Ya, jadi AI sendiri tidak otomatis atau tidak tahu arah mata angin atau posisi matahari, namun bisa didesain agar bisa mendeteksi dan menyesuaikan dengan bantuan sensor dan data tambahan, Pak. Seperti AI bisa menggunakan kompas atau GPS, bisa juga kamera langit untuk melihat pergerakan matahari dan juga shadow atau bayangan. Lalu AI bisa memprediksi arah, gitu Pak. Atau mungkin bisa untuk menyesuaikan dengan cahaya matahari ya. Bisa mengolah AI-nya bisa menggunakan data dari sensor cahaya untuk mencari sisi yang paling redup karena memang enaknya kita parkir di daerah yang redup ya Pak. betul ya. Oke, Mungkin oke. seperti itu. Ya, iya, terima kasih Kang. Sama-sama. Ya baik, baik silakan. Atau mungkin sebenarnya saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Abdul Rahman. Hmm, ya itu bisa dihitung ya. Jadi eh, ini slot parkirnya kan ada di dua sisi ya. Kalau di lokasi ada di sisi barat dan timur. Nah ini semuanya eh, tercatat ya dalam file history. Ya. Jadi itu bisa dihubungkan juga dengan jamnya. Jadi kalau tadi Pak Rahman menyebut kalau pagi mungkin lebih banyak di sisi sisi timur ya, Timur, iya. sisi timur. Kemudian kalau sore sisi barat, nah itu kalau yang kita analisis dengan adanya file story tadi itu sangat memungkinkan, ya, karena semua kendaraan dan serta posisinya dan jam parkirnya itu semua kita catat. Ya. Walaupun Baik, ada satu bagian karena kita tidak mengidentifikasi
identitas ya, kita belum sampai mengidentifikasi identitas kendaraan, atau mungkin nanti perlu effort lagi ya untuk memilah ini kendaraan ini datang jam berapa, pergi jam berapa. Nah, itu saat ini mungkin bisa dilakukan, namun perlu tambahan algoritma lagi ya. Karena siapa yang mengisi di satu slot itu kita saat ini kita belum melengkapinya ya dengan data kendaraan yang mana. Baik, terima kasih Pak Esa. Ya mungkin demikian. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau teman-teman? Izin Pak Esa, suara saya terdengar. Oh ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikut dari riset di PRSDI. Ini memang ya alhamdulillah hasilnya ini bagus gitu tentang digital twin parking. Saya ingin menanyakan ini dalam waktu sebulan itu alhamdulillah bisa ya, selesaikan sebulan lebih ya. Ingin menanyakan itu posisi kamera kan di atas ya. Ada beberapa slot parkir yang terhalang pohon. Itu menyikapinya bahwa itu slot parkir yang terhalang pohon itu ada. Itu bagaimana itu? Kan pohon itu kan menghalangi gitu ya posisi kamera. Mungkin apakah itu perlu mungkin ada beberapa kamera gitu, lebih dari satu kamera untuk menghindari deteksi kendaraan yang terhalang pohon itu kalau kameranya disimpan di atas gitu. Iya, itu yang ingin saya tanyakan, yang saya tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Izin menjawab Pak Ridwan untuk pertanyaan area parkir yang terhalang pohon. Sebenarnya untuk menghadapi masalah tersebut terdapat banyak solusi Pak. Namun kali ini kami menggunakan solusi untuk dari dataset yang dimana kita menganotasi atau membuat dataset mobil yang berada di ketutupan pohon itu jadi lebih banyak daripada dataset lainnya, Pak. Jadi bisa otomatis AI-nya terdeteksi mobilnya terdeteksi oleh AI-nya, gitu, Pak. Sebenarnya ada alternatif lain dengan cara memasangkan kamera dari beberapa angle. Jadi untuk menemukan angle yang paling bagus. Seperti kita memasang di basic 2 dan juga bisa salah satunya dipasang di gedung 80. Jadi terdapat dua input, itu lebih bagus, Pak. Namun kita menggunakan cara pertama yaitu dengan memperkaya dataset yang dimana memperbanyak mobil-mobil yang tertutup pohon agar dilatih atau di-training oleh AI-nya jadi bisa terdeteksi dengan akurat. Gitu, Pak. Baik, terima kasih jawaban. Saya mesti mau nanya. Ya Pak Jafar, silakan. Iya, iya. Terima kasih Pak Esa tempatannya. Ini saya Jafar ya dari PRSDI. Setelah saya perhatikan dari awal sampai akhir tadi itu, saya melihatnya secara keseluruhan ini hasilnya bagus ya. Ini karya mahasiswa yang dalam waktu singkat bisa membuat sistem ini ya. Dan di dalam
paparannya tadi ada banyak kombinasi ilmu di situ ya. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Pertama nih ya, ini adik-adik mahasiswa ini bisa mendapatkan ide ini awalnya dari mana? Satu, kemudian ada istilah, tadi saya kurang paham, ini ada istilah digital twin parking, maksudnya parkir kembar digital itu saya baru dengar juga nih karena kan baru pernah, nggak begitu umum ya, hanya istilah parkir tapi ada twin parkirnya ini yang saya ingin tahu dari mana bisa dapat istilah itu. Apakah memang ada teori yang membuat kalian itu berpikir membuat twin parking secara digital? Nah, tadi di dalam yang ketiga ini, di dalam paparannya ada kombinasi ilmu kecerdasan artifisial ya, dalam hal ini menggunakan teknologi virtual reality, dan situ fokusnya pada deteksi kendaraan itu ya. Nah, kalau saya sering masuk keluar tempat parkir, yang dipaparkan tadi itu sebagian besar itu sebenarnya sudah dibuat oleh tempat-tempat parkir yang menggunakan teknologi informasi ya, di Jakarta ataupun daerah lain, mungkin di Bandung juga ada yang sudah bisa menginformasikan lewat layar komputernya dia, layar monitornya dia, sehingga kendaraan yang masuk keluar bisa memantau keadaan lahan parkirnya tersedia atau tidak. Nah, ini apa kelebihannya ini ya, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang urgen untuk dikembangkan dan kemungkinan diterapkan. Ya. Kalau lihat dari sini, objek lokasi risetnya ini kan di situ Bandung ini ya, artinya di sini memang belum ada menerap teknologi parking ya, yang sebagaimana di luar. Ini kan masih konvensional, datang parkir keluar gitu ya. Nah, ini yang saya belum lihat tuh di mana sih sebetulnya kelebihan ini, di mana cerdasnya itu, sehingga ini bisa dikategorikan kecerdasan buatan itu masuk ya. Dan tadi juga ada menggunakan ilmu atau disiplin ilmu Faji ya. Di Faji ini kan menurut saya ini kan dia bagian dari cabang ilmu komputer yang penerapannya agak sedikit untuk masa yang agak sedikit rumit ya, dan tentang petik itu ya. Di mana Faji ini berkontribusi berperan untuk melihat, untuk diterapkan pada kasus yang kalian buat ini. Mungkin itu aja dulu nih. Kalau bisa tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jafar. Ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu kan. Sebelumnya terima kasih Pak atas pertanyaan. Mungkin yang pertama, Suaranya nggak kedengeran. dari mana kami mendapatkan ide untuk membuat digital twin? Sebenarnya pada awalnya digital twin ini kami tuh terinspirasi dari apa ya, yang namanya teori metaverse, di mana tuh dan digital twin itu sangat berguna untuk pergunaan industri, apalagi khususnya di bagian apa ya, ibarat kata teknologi habis itu bisa diintegrasikan pada sebuah smart city buat kedepannya. Mungkin buat ide-ide ini simpelnya pada kali ini yaitu pada area deteksi data parkir, yang mungkin buat kedepannya itu bisa menjadi digital twin. Ide-ide itu adalah dalam deteksi atau di lalu lintas, itu yang menjadi sebuah inovasi kedepannya. Ide kami berasal dari situ, dan dari beberapa migrasi dari terbentuknya sebuah smart city. Kemudian yang kedua mengenai teori digital twin. Sebenarnya digital twin itu itu kan gambaran secara digital atau secara virtual. Yang dimana tuh mungkin berdasarkan beberapa teori, digital twin itu merupakan sebuah apa ya, ibarat kata sebuah kembaran, namun yang kembaran yang kita kayak seperti cermin. Namun cermin ini adalah sebuah visualisasi 3D-nya yang dimana tuh dibentuk dalam unit yang menjadi sebuah developer 3D, dan juga beberapa hal deteksi yang bisa sama gitu, sesuai dengan hasil persis di manusia. Misal
dari cerminan dari kita ke cermin itu pastinya kan sama, namun ada pasti beberapa perbedaan dari lokasi ataupun dari beberapa apa ya ada komponen lainnya itu pun sama seperti halnya dari teman di parkir. Nah, namun fungsi yang digital parking ini itu berdepannya itu sangat berguna, apalagi yang tadi sudah dijelaskan, apalagi pada proyek di digital parking ini itu bisa berguna juga bagi penggunaan para pengguna, khususnya buat kedepannya itu bisa apa ya ibaratnya tuh operator atau pengguna bisa melakukan tidak jauh. Jadi ini juga menjadi sebuah efisiensi, apalagi mengingat kita tuh ini juga ada sekali budget atau lebih murah. Kemudian buat selanjutnya apa sih kelebihan dari digital parking daripada yang lainnya? Mungkin beberapa hal yang lainnya menjadi berbeda adalah untuk mengenai kelebihannya yang pertama itu adalah kami mengintegrasikannya kepada VR virtual reality maupun di website. Jadi sehingga kalau yang tadi Bapak sampaikan itu kan dia bakal tertampil di monitor. Nah, namun ada kelebihan yang tadi itu website itu semua orang ataupun yang sebagai operator dan pengguna itu dapat mengakses dari jarak jauh itu melalui dari virtual itu bisa langsung migrasi kepada mobil ataupun di laptop itu bisa diakses di terjangkau gitu. Jadi bisa jauh dan juga bisa melihat tampilan ada di tampilan slot parking yang ada pada saat ini. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai virtual reality, di mana kita menggunakan dari Oculus juga. Itu pun mungkin masih ada beberapa ide yang baru dikembangkan. Sehingga itu menjadi salah satu suatu kelebihan kami pada proyek ini. Di mana pada VR ini juga kami juga mengintegrasikan data secara real time, sehingga pada setiap waktu itu data-data itu dapat terorganisir lebih baik dan dapat terorganisir setiap pada waktunya. Untuk selanjutnya adalah pada bagian teknologi dan juga AI yang akan dilanjutkan oleh teman saya pada Jessica tadi di Ya, untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan kedua yang dimana bagaimana Fuzzy Logic ini bekerja dalam sistem digital twin parking ini. Jadi untuk tujuan dari Fuzzy Logic-nya sendiri seperti yang ada di PPT-nya. Nah, metode Fuzzy ini saya menggunakan yang C-means untuk mengklasifikasikan ukuran kendaraan small, medium, large. Nah, klasifikasi ini untuk mendukung pengelolaan parkir jadi lebih efisien. Jadi untuk Fuzzy ini merupakan fitur lanjutan dari deteksi AI-nya. Karena sebelumnya dengan tujuan hanya untuk mendeteksi, namun kita melanjutkan atau menambah dengan fitur Fuzzy Logic untuk menghasilkan fitur yang lebih rich, yang dimana kita bisa mengklasifikasikan kendaraan small, medium, dan large. Nah, untuk Fuzzy ini kita karena Fuzzy itu merupakan derajat keanggotaan, jadi kita menggunakan kode Python di sini untuk Fuzzy-nya, yang dimana kita menentukan bentuk mobilnya itu dari luas area pikselnya. Jadi kita menentukan centroid atau titik pusat dan juga mengklasifikasikan bentuk mobil berdasarkan tiga kategori, yaitu small, medium, large. Yang kalau di dalam Fuzzy-nya sendiri itu sekitar, kan Fuzzy yang chemis batasnya itu semu. Jadi kita misal ada mobil kecil itu 4000 pixel. Nah, itu nanti masuknya ke bagian kecil, besar, atau kecil, normal, atau besar nanti akan langsung otomatis dipetakan di Fuzzy-nya. Begitu. Oke. Jadi Apakah sudah menjawab, Pak? Oke, itu jadi hanya untuk deteksi untuk klasifikasi jenis kendaraan ya? Benar, Pak.
Selain PAJ memang tidak ada metode lain untuk mengklasifikasi ini. Ya, sebenarnya kami menggunakan cara ini karena waktu kami hanya 1,5 bulan. Jadi sebenarnya ada cara yang lebih ampuh, yang dimana deteksi size mobil ini bisa di training menggunakan AI langsung, yaitu menggunakan YOLO V8 segmentation tadi. Jika kelas di sini kan kelasnya cuma satu Pak, yaitu mobil untuk datasetnya. Hanya satu kelas yaitu mobil. Nah, mungkin bisa menggunakan 3 kelas nantinya Pak, yaitu seperti small car, big car, dan juga medium car. Namun, untuk hal tersebut memerlukan waktu yang lebih banyak Pak, karena anotasinya itu harus benar-benar detail dan juga benar-benar akurat, apalagi dengan adanya okulasi atau mobil yang terkadang tumpang tindih atau menutupi bagian mobil lainnya, gitu Pak. Jadi kita menggunakan luas area, menggunakan fasi ini daripada menggunakan dari AI-nya untuk klasifikasinya, begitu Pak. Oke, baik. Makasih ya. Silakan Pak Esa. Ya, bagaimana Pak Jafar? Iya, baik. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Jafar atas pertanyaan dan komentarnya. Ya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Jadi di kami ya, jadi berusaha untuk melihat atau berusaha untuk mengembangkan digital twin awalnya, Mbak mungkin belum tahu kira-kira objek apa yang bisa jadi awal studi ya. Nah, ini kami melihat objek yang cukup dinamis, namun perubahannya tidak terlalu cepat. Itu adalah kondisi di area parkir ya, sehingga digital twin-nya diterapkan di dalam rangka mengamati area parkir ya. Sehingga untuk tahap awal ini proses pembelajaran dari kami itu saya rasa itu bisa menjadi awal yang baik ya, walaupun digital twin sendiri bisa diterapkan di berbagai bidang ya. Kalau di sini ada Pak Abdurrahman itu untuk banjir ya, Pak Ridwan Sud untuk lalu lintas misalkan ya. Nah, kalau itu mungkin perlu mengambil datanya tidak bisa di lingkungan BRIN ya. Dan ini saya coba yang sekiranya yang paling mudah terlebih dahulu, yang ada sistem tersebut bisa berubah ya, dan berubahnya juga tidak terlalu cepat ya. Jadi ada perubahannya lambat. Nah, ini kita melihatnya kondisi lapangan parkir ya. Dan secara pengambilan datanya itu relatif mudah ya, karena kita lakukan di lingkungan kita sendiri ya. Tentu kedepannya bisa diperluas ya. Ini baru sebagian ya lapangan parkir yang ada di KSD Samaun. Masih ada bagian-bagian lain yang mungkin tidak tercover ya. Terlebih lagi nanti kalau misalkan digabung ya dengan lapangan parkir yang ada di kawasan-kawasan BRIN yang lain ya, Cibinong, Serpong, peluangnya cukup banyak di sana. Mengapa dengan kita menggunakan digital twin, karena kita ingin melihat adanya dua dunia ya, yang real dan yang virtual itu bisa saling update satu sama lain ya. Mungkin perlu saya tambahkan di sini yang dikerjakan oleh rekan-rekan mahasiswa di sini. Saat tadi kita berada di dunia virtual, kalau yang sekarang mungkin yang sudah berjalan dengan bagus itu dari dunia real ke virtual. Jadi dengan menggunakan kamera kita merekam kondisi, kemudian apa yang terjadi di lapangan itu akan tercermin atau akan langsung tercermin di dunia virtual dan di web ya. Jika di slot itu kosong, maka di VR-nya juga kosong. Kalau di dunia realnya itu ada isi kendaraan, maka di dunia virtual juga ada isi kendaraan. Nah, sekarang yang arah kebalikannya, yang jadi syarat dari digital twin, saat kita berada di dunia virtual, kalau kita memerintahkan kendaraan itu pergi,
atau kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, maka itu harus terjadi juga di dunia real. Nah, untuk saat ini sebenarnya sudah dicoba ya di tahapan tim sebelumnya, itu dengan menggunakan mengirim pesan ya ke operator parkir. Jadi kalau kita berada di dunia virtual, kita ingin memindahkan satu kendaraan ke tempat lain, maka saat kita klik ya, kita submit, otomatis kita akan mengirim pesan melalui Telegram ya, Telegram ke petugas parkir agar memindahkan ya, kendaraan itu di dunia real. Kalau sekarang sudah dari website Pak. WhatsApp ya? Dari basisnya dari website yang tadi udah ditampilin, jadi nanti operator tuh bisa membaca notifikasi mau dari VR maupun dari yang tadi di website user sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ya kalau sekarang ada di virtualnya dikirimkan pesan, terkirimkan notif ke website ya, yang mana website tersebut adalah dipantau ya oleh seorang admin ya, yang nantinya adminnya akan memerintahkan ya kendaraan itu untuk berpindah. Nanti adminnya yang mengirim pesan atau menelpon ya kendaraan untuk memindahkan kendaraan. Nah itu mekanisme dari dunia virtual ke dunia realnya ya. Nah itu memang lebih kompleks ya. Jadi kecuali kalau mobilnya atau kendaraannya kendaraan otonom ya. Jadi kita bisa kendalikan dari dunia virtual dan kita kasih perintah dan dia bisa pindah sendiri. Nah, kalau sekarang kan kendaraannya ada pengemudinya, ada yang punya ya. Jadi kita pindahkan dunia virtual di dunia realnya untuk update. Ya untuk yang sistem smart parking seperti ini juga saya melihatnya kalau kita ingin melakukan analisis data lebih lanjut itu juga bisa ya, tadi sebenarnya yang sampaikan Pak Abdul Rahman ya, kita ingin melihat slot mana saja yang menjadi slot favorit ya pada jam-jam tertentu ya. Nah kalau yang sistem parking saat ini yang mungkin sudah banyak diterapkan di mall itu kan hanya melihat mungkin ini ya, hanya melihat kosong dan tidaknya tersedia berapa tempat ya. Jadi secara total, secara keseluruhan, namun tidak dianalisis mungkin lebih detail kira-kira slot mana yang menjadi slot favorit ya pada jam-jam tertentu dan mana yang tidak ya. Nah ini dengan metode yang dikembangkan saat ini kita bisa mendapatkan data-data tersebut ya kita bisa lakukan analisis lebih lanjut slot parkir mana yang menjadi favorit ya pada jam-jam tertentu ya. Nah, sehingga nanti mungkin kalau ini gratis ya, mungkin kalau ini lapangan parkir berbayar yang slot favorit mungkin bisa dikenakan biaya lebih besar ya. Kalau sekarang kan mungkin semuanya gratis, jadi siapa yang duluan dapat itu maka akan dapat slot tersebut ya. Nah kalau itu mau komersialisasi ya, mungkin slot yang kita ketahui itu sebagai slot favorit tarifnya beda misalkan ya. Paling itu bahkan bisa mungkin pengaruh ke jam juga ya, kalau siang hari di sini lebih mahal ya. Kalau sore enggak bisa lebih detail ya untuk menentukan tarif parkir. Kira-kira demikian Pak Jafar. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada? Ini sudah hampir jam 11 ya. Sudah hampir 2 jam. Mungkin kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya secara presentasi kali ini. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa kalau ada komentar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan sekarang teman-teman dan kakak-kakak semuanya yang hadir pada Zoom pada siang hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Esa selaku mentor kami selama perjalanan kerja praktek dari Universitas Diponegoro selama 2 bulan, beserta Pak Rio yang sudah hadir pada hari ini dan
Juga terima kasih banyak ya Pak ya atas ilmu yang pernah disampaikan juga selama kami perjalanan di kerja bakti ini Pak. Kami mendapatkan banyak sekali terutama experience, pengalaman dan juga ilmu yang sangat berharga dan mungkin ini kalau orang bisa mengira ini adalah seperti tugas akhir Pak, atau tugas skripsi. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi ini menjadi fondasi kami juga sehingga bisa menjadi sebuah inovasi yang terdepan buat masa depan. Apalagi khususnya kita kan mau menciptakan Indonesia emas di tahun 2045, maka untuk itu mari kita wujudkan di Indonesia emas 2045. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang ataupun menyinggung bapak-bapak ibu dan teman-teman sekalian. Tutup, Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ya, Isa. terima kasih Ya. Dava, Justin, dan Ya. Iqbal atas pesan dan pesannya di yang terakhir ya. Dan memang kita berusaha kalau magang karena harapan kami dari magang itu bisa lanjut ke skripsi ya, sehingga saat nanti mengerjakan skripsi sudah mungkin 50 atau 60% sudah dikerjakan ya, sehingga tinggal sedikit lagi ya gitu. Karena memang demikian yang saya arahkan ke teman-teman juga ya. Dan itu tanggung jawab kami juga ya di BRIN agar memberikan sesuatu pengalaman ya yang sekiranya bisa bermanfaat dan bisa nanti bisa kalian gunakan ya, bisa kalian gunakan sebagai portofolio kalian ya saat kita melanjutkan kerja atau mungkin nanti lanjut sekolah misalkan ya. Jadi kalau ada apalagi nanti bisa dilanjutkan ke publikasi segala macam, nah itu bisa jadi jadi bekal ya, sebagai bekal portofolio untuk melanjutkan karir kalian ya. Ya, dari kami dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi dan dari BRIN ya, sekali lagi mengucapkan terima kasih ya atas kontribusi yang sudah diberikan, dan juga mohon maaf ya sudah selama pelaksanaan kegiatan di BRIN itu ada hal-hal yang kurang ya, atau mungkin kurang sesuai dengan harapan misalkan ya. Mohon maaf karena itu mungkin di luar kendali kami, dan juga mungkin ketidaksengajaan ya, atau hal-hal yang memang tidak direncanakan sebelumnya ya. Nah, sekali lagi terima kasih ya, semoga selanjutnya bisa lebih sukses ya, lancar dan barokah ya atas kegiatan kalian semua. Salam untuk Bapak dan Ibu dosen yang ada di Undip ya, mungkin bisa disampaikan pengalaman kalian di sini sehingga nanti adik-adik kelasnya yang mungkin bisa melakukan kegiatan di sini ya dengan topik-topik yang ada di PRSDI, topiknya banyak ya, dan dari saya, Pak Rio, Pak Rahman, Pak Ridwan, dan rekan-rekan riset yang ada di PRSDI ini hampir semuanya topiknya mungkin lebih dari satu karena setiap satu riset tidak mungkin ya ngerjain hanya satu proyek ya, jadi sedang mengerjakan satu proyek kemudian datang penugasan proyek yang lain ya. Memang peluang kalian untuk terlibat sangat besar sekali. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya mungkin demikian saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih juga ya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di online. Sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. pamit ya. Mau izin dokumentasi Pak. Oh, dokumentasi. Ya, saya tutup. Bapak Ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.